Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-22 dari 80 topik. Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, bagian kedua. Gustav Radbruch membedakan norma atau kaidah menjadi 1. Norma atau kaidah alam. Kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Kaidah alam ini merupakan kesesuaian dengan kenyataan dan mengemukakan sesuatu yang demikian. 2. Norma atau kaidah kesusilaan. Kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Pembagian norma atau kaidah menurut Gustav Radbruch merupakan pembagian secara luas, di mana Gustav menganggap norma atau kaidah kesusilaan termasuk ke dalam golongan norma atau kaidah yang ideal, sedangkan norma atau kaidah hukum termasuk ke dalam norma atau kaidah kultur. Tetapi, norma atau kaidah hukum masuk pada kedua golongan norma atau kaidah tersebut karena norma atau kaidah hukum menunjukkan ciri-ciri norma atau kaidah kesusilaan yang mengatur tentang das solem, bukan apa yang pasti akan dilakukan. Namun, beberapa pakar hukum menilai lebih tepat apabila norma atau kaidah kesusilaan Gustav Radbruch disebut sebagai norma atau kaidah sosial, karena mencakup norma atau kaidah agama, norma atau kaidah kesusilaan, norma atau kaidah kesopanan, dan norma atau kaidah hukum. Kaidah-kaidah itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hidup terhadap siapa saja orang yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu penguku terhadap berlakunya kaidah-kaidah tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma. Selanjutnya, norma atau kaidah dalam masyarakat dibedakan ke berbagai aspek yang berbeda tetapi saling berhubungan. 3. Norma agama. Kaidah agama adalah peraturan hidup yang dilaksanakan berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Perintah-perintah dan larangan-larangan dalam agama diyakini dan diakui berasal dari Tuhan oleh para pemeluk agama tersebut dan merupakan tuntutan hidup yang wajib dilakukan atau ditinggalkan untuk menuju ke jalan yang benar. 4. Norma kesusilaan. Kaidah kesusilaan ialah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar supaya dia menjadi manusia yang sempurna. Hasil daripada perintah dan larangan yang timbul dari kaidah kesusilaan itu pada manusia tergantung pada pribadi orang-orang. Isi hatinya akan mengatakan perbuatan mana yang jahat. Hati nuraninya akan menentukan apakah ia akan melakukan suatu perbuatan. 5. Norma kesopanan. Kaidah kesopanan ialah kaidah hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaidah kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. 6. Norma hukum. Kaidah hukum ialah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, yang isinya mengikat semua orang dan berlakunya biasa dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan. Kaidah hukum bertujuan, hubungan antara manusia dalam sebuah masyarakat dapat berjalan dengan baik untuk melindungi kepentingan dan hak setiap anggota masyarakat. Agar berfungsi dengan baik, norma harus melembaga pada diri masyarakat. Norma sosial juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai faktor perilaku yang memungkinkan seseorang untuk berpikir terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai oleh orang lain. 2. Sebagai aturan yang mendorong seseorang, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosialnya. 3. Sebagai unsur pengikat dan pengendali dalam hidup masyarakat. Adanya norma-norma dalam masyarakat menyebabkan diperlukannya suatu pengendalian agar masyarakat taat dengan norma-norma yang ada. Pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Pengendalian sosial merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Menurut Horton dan Hun, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok. Pengendalian sosial juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu. Itu semua merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun seringkali manusia tidak menyadarinya. Dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial bersifat preventif atau represif, atau bahkan keduanya.
Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya, dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal, dan informal. Represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Pengendalian sosial berdasarkan caranya dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. 1. Cara persuasif. Cara persuasif dilaksanakan dengan membujuk atau mengajak secara halus seseorang atau sekelompok orang agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Biasanya dilaksanakan pada masyarakat yang kondisinya relatif tenteram. Pengendalian sosial secara persuasif adalah dengan cara mempengaruhi sekelompok orang agar orang yang dipengaruhi mau melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan kehendak dari pihak yang dipengaruhi. Dihimbau untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. 2. Cara kursif. Cara ini dilaksanakan dengan kekerasan fisik atau dengan cara ancaman. Pengendalian sosial dengan cara kekerasan fisik biasanya menimbulkan korban dan dendam. Recek dalam Basrawi mengungkapkan bahwa pengendalian secara koersif lebih sering digunakan pada masyarakat yang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi berubah, pengendalian sosial juga dapat berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah yang baru untuk menggantikan kaidah yang lama. Dari kedua cara di atas menurut Surjono Sukanto, cara mana yang terbaik dalam mengendalikan berbagai perilaku menyimpang di masyarakat adalah tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Jangka waktu juga menjadi hal yang sangat penting dalam penyelesaian, mengatasi dan mengawasi banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu, 1. Paksaan, compulsion, merupakan teknik pengendalian sosial yang diciptakan untuk memaksa orang untuk mengubah sikapnya yang menyimpang dan secara tidak langsung kembali patuh pada nilai dan norma-norma sosial. Dalam hal ini seseorang atau suatu kelompok tertentu akan merasa dipaksa oleh faktor eksternal untuk melakukan hal-hal yang tidak disetujuinya. 2. Pengisian, pervasion, merupakan teknik yang dilakukan dengan menyampaikan norma dan nilai secara berulang-ulang. Dengan begitu, diharapkan kesadaran seseorang dapat meningkat dan mematuhi norma-norma yang ada. Kuncharaningrat mengemukakan bahwa terdapat 5 upaya pengendalian sosial, yaitu, A. Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat dalam berbagai masyarakat melalui pendidikan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Beberapa yang ditempuh dalam rangka mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial diantaranya. 1. Melalui pendidikan, 2. Sugesti sosial, dan 3. Menonjolkan kelebihan norma-norma. B. Memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang mematuhi adat istiadat supaya mereka tetap berbuat baik dan selanjutnya menjadi contoh bagi warga selanjutnya. C. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang tidak mematuhi adat istiadat. Biasanya kegiatan yang dianggap menyimpang dari norma akan mendapat celaan dari warga masyarakat dan hal ini akan mempengaruhi jiwa seseorang yang melakukan penyimpangan tersebut. D. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat dengan ancaman dan kekerasan. Dengan begitu, seseorang akan menghindarkan diri dari suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dan mengandung risiko jika dia melanggarnya. E. Memberlakukan hukuman yang merajuk pada sistem hukum yang ada dengan mengenakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Wujudnya berupa hukuman pidana, kompensasi, terapi dan konsiliasi. Pakar sosiolog berpendapat bahwa norma atau kaidah sosial itu selalu dapat berubah. Max Weber dengan teori perubahan nilai-nilai sosial menyatakan perubahan sosial terjadi apabila telah berubah nilai-nilai tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat. William F. Ogben dengan teori perubahan sosial berpendapat perubahan sosial terjadi apabila kondisi teknologi dan ekonomi suatu masyarakat telah berubah. Auguste Comte dengan teori pertambahan penduduk menganggap perubahan sosial dalam suatu masyarakat oleh bertambahnya penduduk secara alamiah. Herbert Spencer melalui teori evolusi berpendapat bahwa perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat selalu berlangsung secara evolusi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Pentingnya kaidah atau norma dalam pergaulan hidup manusia sehingga kaidah atau norma harus dijadikan acuan berinteraksi oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat begitu banyak perbedaan kepentingan, meski ada yang selaras, tetapi ada pula yang berbeda sehingga timbul konflik. Demikianlah, kaidah atau norma memerankan fungsinya untuk mengeliminir setiap potensi konflik tersebut. Maka, norma atau kaidah itu perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penerapan norma atau kaidah pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Penerapan norma atau kaidah dapat dimulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban di rumah, lalu ruang lingkup yang lebih luas seperti sekolah, kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial bersifat preventif atau represif atau bahkan keduanya. Pengendalian sosial berdasarkan caranya dibagi menjadi dua bagian, yaitu cara persuasif dan cara koersif. Pentingnya kaidah atau norma dalam pergaulan hidup manusia sehingga kaidah atau norma harus dijadikan acuan berinteraksi oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat begitu banyak perbedaan kepentingan, meski ada yang selaras, tetapi ada pula yang berbeda sehingga timbul konflik. Maka, norma atau kaidah itu perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah materi topik ke-22 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.